Sebelum kemerdekaan, konsensus nasional yang besar yang telah kita adakan sebagai bangsa adalah kesepakatan Sumpah Pemuda tahun 1928. Konsensus bangsa yang besar selanjutnya adalah Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara. Konsensus besar selanjutnya adalah pada tahun 1899, di mana bangsa Indonesia telah sepakati demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan yang akan kita jalankan bersama dalam mengatur dan memerintah bangsa dan negara kita. Inti daripada demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang berkuasa. Kekuasaan rakyat itu diwujudkan dalam pemilihan umum melalui kotak suara. Dengan demikian, proses pemilihan umum sungguh-sungguh adalah inti daripada demokrasi. Inti lagi daripada pemilihan umum dan pemungutan suara adalah proses pra pelaksanaan daripada pemilihan itu, pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Dalam proses pra pelaksanaan, masalah daftar pemilih tetap menjadi sangat kunci. Karena itu, kami sebagai calon yang didukung oleh 7 partai besar yang dalam pemilihan legislatif mendapatkan 62% suara, merasa sangat-sangat tersakiti dengan praktek-praktek penyimpangan, ketidakjujuran, ketidakadilan yang telah diperlihatkan oleh penyelenggara pemilu. Kita sudah merasakan semua. Sebetulnya kalau ada waktu kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi. Puluhan ribu saksi. Dan saya telah meminta saksi-saksi itu semua untuk buat testimoni tertulis dan di video. Seandainya pun tidak bisa diterima di sidang ini, harus kita beri pembelajaran kepada bangsa Indonesia. Ada ibu-ibu yang mau datang ke tempat pemilihan, ditanya oleh penyelenggara, Anda mau pilih siapa? Nomor 1 atau nomor 2? Begitu dia katakan nomor 1, tidak diperkenankan. Ibu-ibu masih hidup, ada di Bendungan Hilir. Majelis Hakim yang mulia, nasib bangsa Indonesia sesungguhnya ada di sidang ini. Kita sepakati demokrasi. Kita akan hormati keputusan apapun kalau prosesnya benar, kalau prosesnya jujur, kalau prosesnya tidak ada kecurangan. Saya tidak akan ulangi semua proses atau semua hal yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya. Tetapi bayangkan, di ratusan TPS, kami, pasangan yang didukung oleh 7 partai besar, 62% dalam pemilihan legislatif, dapat 0. 100% dimenangkan oleh satu pihak. Ini hanya terjadi di negara totaliter, di Korea Utara. Bahkan saya ralat, majelis yang terhormat yang saya muliakan, saya ralat, di Korea Utara pun tidak terjadi. Mereka bikin 97,8% atau 99%. Di kita ada yang 100%.
Ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis atau komunis. Di negara yang normal tidak mungkin, karena kita ada saksi. Masa saksinya tidak dihitung? Saya tidak akan mengulangi karena itu nanti adalah prosesnya. Kami sebetulnya diberi nasihat. Percuma Anda ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami hormati sistem yang telah kami bangun. Di belakang saya adalah tokoh-tokoh reformasi, pejuang-pejuang demokrasi. Di tahun 66 mereka berjuang untuk demokrasi. Di tahun 98 mereka berjuang untuk demokrasi. Saya dituduh ngokudeta, saya dituduh calon diktator. Waktu saya memimpin 33 batalion tempur dan saya dituduh ngokudeta, saya tidak melakukan. Di hadapan rakyat Indonesia, di hadapan sejarah, saya buktikan komitmen saya kepada demokrasi. Saya tunduk kepada Undang-Undang Dasar. Saya ikut pemilihan umum sudah 3 kali. Saya membangun partai dari nol. Saya datang dari bawah, desa ke desa, kecamatan-kecamatan. Dan sekarang kita dihadapkan dengan pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Saudara-saudara Majelis Hakim yang saya muliakan, seluruh bangsa akan berharap suatu keadilan. Katakanlah yang benar-benar dan yang salah-salah. Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Kami tidak mau menerima mandat di atas kecurangan. Tetapi sangat sulit bagi kami untuk mengakui suatu rangkaian kecurangan yang demikian terstruktur, terencana dan masif. Apalagi ada upaya pembongkaran kotak suara. Saya juga tidak akan terlalu menguraikan, tetapi ketua-ketua partai kami di daerah di kabupaten rumahnya dibakar. Ketua partai kami di Kalimantan Barat dikeroyok oleh pemuda-pemuda. Di Banyuwangi rumah saksi kami dibakar. Majelis Hakim yang kami hormati, Pak Prabowo bisa dipersingkat. Silakan. Ya, saya sudah mau selesaikan, Pak. Tapi karena ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, kami terpaksa kami menyampaikan hal-hal ini. Kami percaya kepada Majelis Hakim Konstitusi. Kami mohon keadilan demi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia dan demokrasi yang telah kita sepakati. Karena kalau keadilan tidak bisa kita dapat, kami sangat-sangat khawatir atas masa depan demokrasi, masa depan bangsa Indonesia. Kalau rakyat tidak percaya lagi kepada sistem yang dibangun, kemana lagi mereka berharap keadilan? Majelis Hakim yang saya hormati, kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati para hakim. Tetapi inilah yang kami sampaikan. Kami percaya bahwa mahkamah akan menunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kedaulatan yang hendak kita tegakkan adalah kedaulatan